Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Every Nation Serpong, di mana kita percaya kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. We're here to honor God and make disciples. Saudara, saya ingin mengucapkan welcome kepada bagi yang pertama kali datang di sini. Welcome to Every Nation Serpong. Semoga Bapak Ibu Saudara juga merasa welcome home di sini juga di ibadah kami. Baik, kita memulai series yang baru, saudara, yang berjudul Living by Faith. Kira-kira apa gambaran seseorang yang sedang hidup dalam iman? What does it look like sehari-hari to live by faith? Dan bagaimana iman berperan sehari-hari? Saudara, saya mendengar ada istilah baru, saudara. Bisa dibantu dari belakang? Thank you. Ada istilah baru mengenai slow living. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar ini ya. Saya melihat di Instagram tuh banyak banget yang tentang slow living. Bagaimana kita bisa ada mental health awareness. Bagaimana kita perlu yang namanya self-care begitu. Nah, kenapa yang ada yang namanya slow living ini? Belakangan ini kita mendengar seringkali gitu. We have to take care of our mental health. Kita harus sadar tentang mental health kita. Ini terbuat untuk mencegah kecemasan. Untuk mencegah yang namanya burnout. Yang mencegah yang namanya mental breakdown. Nah, saudara, sangat baik untuk kita bisa ada waktu untuk istirahat. Sangat baik ada waktu untuk kita bisa keluar dari kesibukan kita. It's good for us to have moments di mana kita ada slow living, ada momen di mana kita ada self-care, di mana kita bisa pay attention, supaya kita mencegah yang namanya anxiety itu, saudara. Tapi saudara, banyak usaha kita hari ini seringkali hanya membantu mengurangi gejala. Itu men-treat simptomnya, tetapi tidak menyentuh akar dari kecemasan itu. Tidak treat the root of anxiety. Most of the time, our efforts, usaha kita for mental health, itu hanya treat yang di luarnya saja, apa yang keluar dari eksternalnya saja. Tetapi kita akan membaca dari Matius 6, bagaimana Yesus deal dengan akar dari kecemasan itu. Dengan itu kita membuka di Matius 6, mulai dari ayat 24. Mungkin saya minta dari belakang aja ya, thank you. Oke, udah bisa. Thank you. Mulai dari ayat 24 sampai 34. Ada 4 slide, saudara, jadi saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara juga untuk membaca. Saya akan membaca slide pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya. Mulai dari ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Next ya. Namun diberitakan oleh Bapa-Mu yang surga, kepada kamu jauh lebih buruk itu. Siapakah di antara kamu yang Ayat 28, saudara. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita berjalan sama-sama, saudara. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada artikel di tahun 2023. Next ya.
Ada artikel di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Fakultas Biostatistics, Epidemiology, and Population Health dari kampus UGM yang menyatakan bahwa anxiety was the most common mental disorder among adolescents dari umur 10 sampai 17 tahun di Indonesia. Yang namanya kecemasan itu adalah penyakit mental yang paling viral antara remaja umur 10 sampai 17 tahun. Dan beberapa studi juga diterbitkan setelah COVID-19 yang menyatakan bahwa lebih dari 26,6% dari warga Indonesia mengalami anxiety, mengalami kecemasan secara mild maupun secara severe. Nah, anxiety ini atau kecemasan ini adalah penyakit yang viral melintasi umur dan generasi. Sesuatu illness yang kronis dan bisa berdampak secara mental, spiritual, dan fisik. Secara mental, karena anxiety itu kita mulai overthinking. Secara spiritual, karena kecemasan kita, karena kekhawatiran kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan secara fisik, yang namanya stres, itu akan berdampak dengan physical health kita. Nah, Yesus memerintahkan kepada kita di Matius 6 yang kita barusan baca itu, do not be anxious. Janganlah kamu khawatir. Dan itu 3 kali, Yesus berulang kali. Therefore, karena itu, janganlah khawatir. Therefore, do not be anxious. Nah, saudara, saat kita membaca ini, kita bisa mikir, masa sih Yesus bisa mengatakan itu? Itu sama seperti kalau kita mengatakan kepada seseorang gitu, yang lagi lumpuh gitu, yaudah kamu jalan aja. Masa benar sih Yesus mengatakan seperti itu? Nah, penting untuk kita mengerti, saudara, bahwa perintahnya Yesus ini bukan seperti seorang komandan, tetapi sebagai counselor yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak harus hidup dalam kecemasan. Kita tidak harus hidup dalam anxiety. Dan kita bisa mengatasi pergumulan kecemasan itu. Yesus bukan hanya, seolah-olah kayak bukan hanya melarang kecemasan, tetapi dia membongkar apa yang selama ini mengendalikan hati kita. What is in our hearts that drove that anxiety? Dan Yesus ini menunjukkan ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk deal dengan akar kecemasan itu. Yang 3 ini, fokus kita. Yang kedua, nilai kita, our value. Dan yang ketiga, prioritas kita. Kita melihat yang pertama, saudara, fokus kita. Di ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan yang namanya Mamon ini, Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman itu, audiensnya Yesus sudah mengerti. Yang namanya Mamon ini adalah simbol atau personification dari keuangan, dari harta kekayaan. Nah, saat Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, yang berarti, you cannot serve God and Mammon at the same time. You cannot serve God and money at the same time. Yesus tidak mengatakan bahwa uang itu jahat, saudara. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berusaha untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Cinta kepada uang. Cinta uang itulah akar dari kejahatan. Kalau kita melihat dari konteks modern kita juga, kita melihat masalah-masalah di zaman sekarang. Kita melihat greed, korupsi, exploitation. Akarnya apa, saudara? Cinta kepada uang. Nah, masalahnya bukan uangnya tersendiri, saudara. Bukan, money is not the issue, tetapi money is a tool. Kan namanya uang itu adalah alat. Tetapi bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita dimotivasikan, itulah yang menjadi masalah. Fokus hidup kita pada saat ini kepada apa, saudara? Next slide. Banyak yang mengatakan bahwa money makes a terrible master. Uang adalah tuan yang kejam. Dia menjanjikan keamanan. Uang menjanjikan kenyamanan. Tapi tidak pernah ada jaminannya. Selalu ada yang namanya what if. What if kita sakit? What if kita di PHK? What if ekonomi turun? Selalu tidak pernah cukup. Selalu tidak pernah enough. Yang namanya uang itu tidak pernah yang namanya cukup segini. Satisfied dengan segini. Gimana kalau ada inflasi? Gimana kalau ada
Mungkin yang berkeluarga di sini ada anak yang kedua, ada anak yang ketiga, ada anak yang keempat. Gimana kalau nantinya kita mau nabung untuk nikah? Bagaimana nanti kalau kita harus beli rumah? Kalau hidup kita tergantung dengan sesuatu yang ngambang seperti uang, saudara. Jelas kenapa kita selalu hidup dalam ketidakyakinan. Kenapa kita kalau kita bergantung kepada hal yang tidak ada kepastian, seperti uang yang naik turun. Jelas kenapa kita hidup dalam kecemasan. Karena kita tidak yakin. Nah, fokus kita harus terpatok kepada sesuatu yang reliable. Sesuatu yang tidak pernah goyah. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan yang sudah terbukti. Yang dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya akan sama. Dan akan konsisten. Dan hanya ada satu yang di dunia ini yang terbukti. Yang tidak akan pernah berubah. Dan yang tidak goyah. Yaitu Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menjaminkan itu semua bagi kita. Nah, momen untuk introspeksi diri sendiri, saudara. Kalau kita bisa mengatakan bahwa enggak kok, kita tidak mengabdi kepada uang. Kita tidak melayani, we don't serve money. Di ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, yang kata mengabdi ini, di bahasa Inggrisnya dikatakan serve ya, tapi di bahasa aslinya tuh lebih kuat sebenarnya katanya. Itu Dulio itu berarti to be under total authority, untuk kita tunduk secara penuh untuk menjadi budak kepada sesuatunya ini. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih kepada devotion. Apa yang kita devote to, apa yang kita sembah, apa yang kita tunduk kepada. Dua pertanyaan untuk kita introspeksi diri sendiri. Yang pertama, what are we spending most of our time thinking about? Mulai kita memikirkan, saudara, apa yang kita dengan apa yang kita menghabiskan waktu kita. Mikirin apa aja, saudara? Gaji cukup gak ya? Kita akan survive sampai akhir bulan gak ya? Ini kan udah mulai awal bulan gitu ya. Udah mulai habis tuh gajinya. Bisa survive gak ya sampai akhir bulan, sampai gajian lagi? Sincia, hari raya udah dekat. Cukup gak ya untuk kita bagi-bagi angpaunya? Bagi yang masih menerima, kita akan dapat berapa ya tahun ini? Nah, saudara, itulah introspeksi yang pertama, saudara. What are we spending most of our time thinking about? Dan yang kedua, where do we find our security? Di manakah kita temukan rasa aman kita? Kalau aku bisa mencapai sekian juta rupiah dalam gaji per bulan, baru bisa rasa aman. Kalau aku udah acquire aset, kalau aku udah acquire rumah, mobil, tanah, bisnis, baru bisa ada rasa amannya, baru bisa secure. Kalau aku udah bisa akumulasi sekian jumlah untuk passive income, baru aku bisa aman. Dan kalau belum tercapai, ya makanya kita masih anxious, makanya kita masih khawatir, makanya kita masih bergumul dengan kekhawatiran semua ini. Saudara, apakah kita spend time, apakah kita menghabiskan waktu kita dengan uang atau dengan Tuhan? Are we spending time with God? Apakah kita menganggap Tuhan sebagai sumber rasa aman kita? Do we consider God our source of security? Bagaimana dengan saat teduh kita? Seberapa sering kita mendengar suara Tuhan? Seberapa sering kita mengambil waktu untuk dengar suara Tuhan dengan membaca firman-Nya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita tunduk kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Allah, apakah kita mengambil waktu untuk komunikasi dengan Tuhan? Melalui doa. Seberapa sering kita berdoa? Where is our focus? Di manakah fokus kita? Kepada siapakah kita mengabdi? Who is our master? Yang kedua, saudara, Yesus juga menyatakan bahwa nilai kita, harga diri kita. Where do we find our value? Yesus membandingkan kita dengan dua ciptaan. Ini di ayat 26 dan di ayat 30. 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan di ayat 30 dia mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kenapa kita khawatir tentang makanan? Kenapa kita khawatir tentang pakaian kita? Dan dikatakan bahwa birds do not toil,
Yang namanya burung itu, burung bekerja, burung masih cari makan, tetapi tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas tentang makanan mereka. Karena Tuhan yang memberi makan bagi mereka. Dan katanya Raja Salomo, balik lagi ya saudara, ini Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengerti dan mereka ingat bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang paling mulia. Raja yang paling majestic, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan bijaksana. Raja Salomo ini, yang dibilang self-made man ini, tidak berpakaian seindah bunga-bunga yang di ladang. Tidak seindah rumput-rumput. Saudara, ini sesuatu yang sangat absurd gitu saat Yesus mengatakan ini. Karena dia menyatakan bahwa even those who do not care about the clothing, Tuhan tetap mendanani mereka. God still cares. Walaupun kitanya tidak peduli, Tuhan tetap peduli. Are you not more valuable than the birds and the flowers? Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, apakah kita mengerti bahwa kita sebagai manusia, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah? Apakah kita mengerti bahwa we are created in the image of God, yang berarti kita adalah representatif Tuhan? Kemarin kita ada family dinner, ada my brother Jonathan, ada my sister-in-law Hazel. Ibunya Hazel kerja di Konsulat Jenderal di Toronto, Konsulat Jenderal Indonesia. Dan kita ada pembicaraan tentang influence, tentang compensation seorang representatif negara. Nah, sebuah negara sangat memperhatikan representatif duta besarnya. Dia tidak menanggung cost of living sendiri. Dia tidak datang ke negara lain dengan otoritas pribadi. Dan dia tidak datang dengan misi dan dukungan sendiri, tetapi dari dukungan negara. Nah, saudara bayangin, itu representatif negara. Bagaimana dengan representatif Tuhan? Bagaimana pula dengan Tuhan? Apakah Tuhan akan peduli dengan representatifnya? Yaitu kita semua ini. Kita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. We who are created in God's image. We are God's representatives. Dan inilah janji Tuhan. Oh, He will take care of us. Dia peduli dengan kita dan Dia menghargai kita. Dia 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Ini dalam parafrasenya saudara, Yesus mengatakan, apa gunanya khawatir sih? Apa gunanya kita cemas? What is the use of being anxious? Saudara, yang namanya kecemasan ini muncul karena ada inner dialogue di dalam diri kita. Seringkali kita mempunyai inner voices, kita mulai khawatir karena kita mulai mempertanyakan tentang ketidakpastian yang masa depan. We start thinking about the uncertainty of the future. Dan dari situ timbul kekhawatiran, dari situ timbul yang namanya anxiety. Nah, secara refleks manusia, kita ingin kontrol segala hal yang terjadi dalam sekitar kita, sekeliling kita. Human reflex kita adalah untuk control, dan makanya saat kita kehilangan kontrol tersebut, saat kita kehilangan kendali itu, kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Dan yang namanya kecemasan itu timbul dari yang namanya ilusi kontrol yang kita buat untuk diri kita sendiri. Tapi kenyataannya apa, saudara? We're not in control. Bukan kita yang kontrol dunia. Bukan kita yang kontrol waktu. Bukan kita yang kontrol bagaimana orang akan meresponi kita. Bagaimana orang akan memikirkan tentang kita. Kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi di dalam dunia ini. Inilah perannya Tuhan, bukan manusia. Kita cukup untuk melakukan tanggung jawab kita. The rest is up to God. Kalau kita bisa memikirkan, balik lagi ke zamannya Adam dan Hawa. Apa yang sebenarnya dosa mereka? Mereka sudah diberi tanggung jawab untuk take care of creation, untuk take care di Taman Eden. Tetapi mereka merasa itu tidak cukup. Mereka ingin melakukan job desk-nya Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka mempunyai pengetahuan.
The good and evil, the knowledge of good and evil. Dan Tuhan memberikan itu kepada mereka. Dan dari situ mulai timbul yang namanya kecemasan. Karena it's out of their control. Mereka tidak bisa mengontrol itu. Sama juga seperti kita, saudara. Jangan sampai kita mengambil perannya Tuhan. Jangan sampai kita ingin mencoba untuk kontrol keadaan sekeliling kita. Karena itulah job desk Tuhan. Itulah perannya Tuhan. Our true identity, identitas kita adalah children of God. Kita diciptakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan kita berharga di mata Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah Tuhan yang akan take care of us? Bukankah Tuhan yang akan menyediakan bagi kita? Bukankah Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kita? Bukankah Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita? Yang ketiga, prioritas kita. Di ayat 31 sampai 33, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Once we know our value in God, saat kita menyadari harga diri kita di dalam Tuhan, we know our standing with Him as children. Kita mengetahui posisi kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang yang asing bagi Dia. We are no longer strangers. Nah, Yesus menggunakan kata Gentiles di sini, atau di dalam bahasa Indonesia bangsa-bangsa. Balik lagi, Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Gentiles ini, orang-orang yang bangsa-bangsa ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, yang tidak mengenal Bapa di surga. Ini bukan hinaan etnis, saudara, tetapi ini adalah pernyataan bahwa orang-orang di dunia luar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini, mereka tidak sadar bahwa ada Allah Bapa yang peduli dan yang menyediakan untuk anak-anaknya. Tetapi bagi kita yang percaya, but for us who believe, kita dapat memanggil Allah Bapa di surga sebagai Bapa kita, as our Father. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, saudara. For those who do not know God, for those who don't have a relationship with God, mereka mencari pemenuhan hidup. Life fulfillment itu menjadi perjuangan mereka. Tetapi orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, orang yang mempunyai relationship dengan God the Father, kita menerima, kita bukan berjuang, tetapi kita menerima pemenuhan hidup itu. We receive that life fulfillment. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti mengatur hidup kita, to reorder our lives di bawah pemerintahan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa yes, kita mengaku Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, apa perannya Tuhan di kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mengatakan bahwa ya kita mengabdi kepada Tuhan, kita devoted to God, kita menyembah Tuhan, what does it look like in our everyday lives? Seringkali Tuhan hanya menjadi salah satu agenda kita sehari-hari, saudara. Ya udah, kan saya orang Kristen, jadi hari Minggu ini untuk Tuhan. Ya udah, kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Ya udah, kita baca Alkitab kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya besok kan juga masih ada. Di manakah prioritas kita, saudara? Where is our priority? Saudara bisa membayangkan seberapa banyak Tuhan sudah melakukan bagi kita. Seberapa besarnya Tuhan melihat kita sebagai manusia di dunia ini, dan Tuhan melihat bagaimana kita tidak punya harapan. Kita sudah binasa di dalam dosa kita. Dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan mempunyai belas kasihan, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya untuk turun ke bumi, untuk hidup, bergaul dengan manusia-manusia ini. Dan Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan hidupnya sebagai korban yang hidup. Dia memberikan hidupnya bagi kita.
dying for our sins. Dia menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dia memberikan segalanya bagi kita. Dan respons kita hanya, yaudah kalau ada waktu, gue cari tahu tentang orang itu. Gue cari tahu tentang Tuhan, nanti aja kalau ada waktu. Saudara bisa membayangkan, gambarannya seperti kita sedang tenggelam di sebuah sungai. Kita sedang tenggelam, kita sudah berseru, tolong, I need help. Dan tiba-tiba ada tangan yang muncul dan menarik kita ke darat. Dan dari orang yang selamatkan kita itu, orangnya malah tenggelam di tempat kita. Dan kita responnya apa? Oh, thank you. Nanti kalau ada waktu, gue akan cari tahu siapa ya orang itu. Apakah itu respon yang tepat, saudara? Apakah itu respon yang sebenarnya yang tepat? Is that the right response for the one who saved our lives? Saudara, apa prioritas kita? Apa respons kita kepada Tuhan yang sudah memberi segalanya bagi kita? Seek first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memprioritaskan kerajaan Allah, bukan memprioritaskan hal yang materi. Di ayat 33 dikatakan juga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. All these things will be added to you. Nah, kata ditambahkan itu bukan berarti itu kita akan mengejar sesuatu itu. Not pursued. Hal-hal yang kita kejar akan selalu menguasai kita, saudara. Hal-hal yang kita berjuang kepada hal itu, berjuang untuk mendapatkan, untuk memperoleh hal itu akan menguasai kita. Tetapi sesuatu yang ditambahkan, itu akan mendukung perjuangan kita. Itu akan mendukung yang seharusnya menjadi prioritas kita. So, what does seeking look like? Yang namanya mencari, itu gambarannya seperti apa? Saat kita membuat keputusan, apakah motivasi kita adalah ketakutan, adalah kekhawatiran, adalah kecemasan? Atau saat kita membuat keputusan itu motivasinya dari kebenaran Tuhan? Saudara, pengalaman di pekerjaan dunia sekuler, terutama saudara, ini pilihan yang selalu nyata. Kita melakukan sesuatu, is it out of peer pressure? Atau kita tidak melakukan sesuatu karena kita takut apa yang orang lain akan pikirkan tentang kita. Do our decisions honor God? Apakah keputusan-keputusan yang kita buat pada hari ini menghormati Allah? Atau mereka hanya pleasing other people saja? Setiap kali kita mengambil keputusan, kita lebih sering meminta nasihat dari Tuhan atau meminta ampun dari Tuhan. Kita meminta pengampunan, oh yaudah Tuhan, saya tahu ini tidak benar, tapi tolong ampunilah aku Tuhan. Atau kita meminta nasihat kepada Tuhan. Apakah kita konsultasi dengan Tuhan terlebih dahulu? Sudah tidak tepat untuk kita yang mengatur Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhan, kita izinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. If He is Lord of all, let Him be the Lord of everything in our lives. Dialah prioritas kita. Mencari kerajaan Allah bukan syarat supaya Allah mau mengasihi kita, melainkan itu respons kita. Respons kita sebagai anak-anaknya yang sudah mengetahui bahwa God is a loving God. Bahwa saya tahu bahwa Tuhan itu in control. Saya tahu Tuhan sanggup. Dan karena itulah saya memprioritaskan Tuhan. Yesus menunjukkan bagaimana kita mengatasi akan kecemasan. Next slide. Apakah kita menyadari fokus kita? Siapakah yang kita layani? Who do we serve? Saat kita bertunduk kepada uang, kepada karir, kepada harta, anxiety is guaranteed. Sudah terjamin. Kecemasan itu ada saat kita mengabdi kepada uang, karir, harta. Karena tidak ada yang bisa menjamin keamanan selain dari Tuhan. No one can guarantee safety and security melainkan dari Tuhan. Apa kita menyadari nilai kita? Apa kita mengetahui bahwa harga diri kita ada di Allah Bapa who holds us in high esteem. Allah Bapa yang melihat kita sebagai valuable children.
Apakah kita menyadari bahwa harga diri kita yang Tuhan sudah menetapkan dalam kita saat Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya? We are considered representatives and children of God. Kita adalah representatif dan anak-anak Allah. Dan apakah kita menyadari prioritas kita? Apa yang kita sedang kejar? What are we pursuing? Apa yang kita sedang perjuang? Penerimaan orang lain? Sustenance. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan ini? Daily needs, kebutuhan sehari-hari. Yesus menjanjikan saat kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, all these things will be added. Saudara, ini bukan berarti bahwa yaudah kita semua jadi full time aja, semua di sini akan menjadi pendeta aja. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi saat kita bekerja di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kampus dan perkuliahan kita, apa kita menyadari that God is in control? Bahwa kita ada saat ini hanya karena Tuhan. Kita tidak mengontrol dunia di sekeliling kita, tapi hanya Tuhan yang sanggup mengontrol. Dan kita menaruh iman kita di dalam Tuhan. We trust in God, berarti kita tahu bahwa kita percaya that God has the best intentions for us. Bahwa Tuhan mempunyai intention yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Saya menutup dengan ayat 34 yang dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa hari besok, masa depan tidak akan sulit. Don't worry about tomorrow, just be happy. Saudara, there will be challenges. Hidup seorang Kristen bukan happy-happy aja. There will be challenges. Sudah pasti ada yang namanya tantangan, sudah pasti ada yang namanya kesusahan. There will be hardship. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Yesus menasihatkan kita untuk live day by day. Firman menjanjikan rahmat-Nya baru setiap pagi. His mercies are new every morning. We don't need to be anxious. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Karena kita tidak berjalan sendiri. We are never walking alone. Dia yang berjalan dengan kita. Saudara, Yesus bisa mengatakan ini. Yesus mengajar semuanya ini dengan pengetahuan bahwa Dia akan mati di kayu salib. Dengan pengetahuan bahwa Dia akan terpisah dengan Allah Bapa di surga karena Dia menanggung dosa-dosa kita. Dia mengatakan ini semua. Dia mengatakan jangan khawatir. Walaupun Dia mempunyai semua alasan untuk khawatir. Jesus had all the reason to be anxious. Namun dengan semua perkara itu, Yesus tetap hidup day by day. Yesus tetap berjalan dengan murid-muridnya. Yesus tetap minum dan makan dengan murid-muridnya. Yesus tetap bergaul dengan orang-orang lain. Yesus tetap mengajar kepada orang-orang. Walaupun Dia mengetahui bahwa ada orang-orang yang tidak akan menerima Dia. Ada orang-orang yang akan menyangkal Dia. Yesus tetap berduka dengan pengikut-pengikutnya. Namun dari semua itu, Yesus tetap hidup sehari-hari di dalam sukacita Allah. Dan Dia rela untuk melalui itu semua untuk kita, agar kita dapat hidup penuh damai sejahtera dalam Tuhan. Apakah kita sadar, saudara, bahwa Yesus adalah sumber dari kehidupan itu? Do we understand, do we realize that Jesus is the ultimate source of life? Dengan apa yang Dia lakukan bagi kita, for the things that He has done for us. Apa yang Dia lakukan di kayu salib, Dia merekonsiliasi kita dengan Allah Bapa di surga. Yang dahulunya kita seharusnya binasa, yang dahulunya seharusnya kita menderita dalam kecemasan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita.
Yesus rela untuk turun ke dunia ini, menanggung dosa-dosa kita, mencabut akar dari kecemasan ini, agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan, kami tidak ingin hidup sehari-hari tanpa hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kami that can be sources of anxiety for us. Ada banyak dalam kehidupan kami yang kami dapat khawatirkan. Ada banyak yang kehidupan kami yang menjadi sumber kecemasan. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau. Kami ingin berserah penuh kepada Engkau. Inilah beban-beban kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau seperti anak yang datang kepada bapaknya. Kami datang kepada Engkau. Dan kami minta kepada Engkau Tuhan, Lord, I need help. Aku butuh Engkau Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa bahwa belakangan ini sedang overwhelmed dengan beban, sedang overwhelmed dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, saya mengundang kita untuk mengambil waktu ini untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan cara kita berserah penuh kepada Tuhan adalah untuk fokus kepada ucapan syukur kita bagi Dia. Saat kita bersyukur kepada Bapa di surga, kita tidak mengatakan bahwa kita mengabaikan kecemasan, kita tidak mengabaikan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyatakan bahwa nothing is bigger than my God. Nothing is bigger than my Father in heaven. Dan kita tahu, kita menyatakan juga bahwa kita tahu Tuhan sanggup untuk berjalan dan mengatasi semua kecemasan di dalam kehidupan kita ini. Bapa, kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kami datang kepada Engkau sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap perkara hidup kami. Engkau melihat apapun yang kami sedang lalui pada saat ini. You know what we're going through. You know our prayers. Dan kami datang untuk berserah kepada Engkau Tuhan. Take all of our burdens. Engkau yang menanggung segala beban kami Tuhan. Kami tidak sanggup, tetapi kami tahu bahwa Engkau sanggup. Ampunilah kami Tuhan untuk momen-momen di mana kami ingin take control of everything. Tuhan, kami datang lelah. Kami ingin berserah kepada Engkau. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan ini. Ku bersyukur Bapa. Mari kita lay down all of our burdens. Kita lay down semua yang menjadi masalah kita, semua yang menjadi hardship kita, semua yang overwhelm pikiran kita di hadirat Tuhan.